Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Henry Satya Ibrata dan pada kali ini aku akan memberikan sedikit tutorial tentang laser cutting. Nah, jadi pengenalan tentang laser cutting sendiri, laser cutting itu adalah metode untuk membentuk apa, suatu shape yang sudah ditentukan dengan memotong eh, objek sesuai desain ya. Nah, laser cutting ini tidak hanya digunakan untuk memotong untuk menjadi sebuah objek yang ditentukan di desain, tapi juga bisa untuk mengukirnya ya. Jadi bedanya antara memotong dan mengukir itu, kalau memotong itu kan dia eh, benar-benar eh, memisahkan antara objek luar dengan objek dalam. Nah, kalau mengukir sendiri itu dia cuman mengikis gitu, mengikis, memahat gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, sekarang ini aku akan nunjukin sedikit tutorial ya. Jadi desain yang aku pakai itu kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini aku nggak buat dari awal ya. Maksudnya ini nggak aku buat dari nol. Nah, tapi bisa dilihat ini bentuknya sudah garis ya, yang siap dicetak. Nah, caranya bagaimana untuk membuat ini, kita ambil dulu nih ya, terus kita tarik ke sini. Nah, eh, gambar ini adalah gambar yang aku ambil dari Google, tapi backgroundnya sudah aku hilangkan ya. Jadi bisa pakai web remove BG untuk menghilangkan background ini ya. Nah, lalu setelahnya kita akan membuat ini yang semua dari drawing, ini kan masih bukan drawing sih, image. Jadi ini ya, garis-garis ini. Nah, caranya adalah kita klik kanan, lalu outline trace, lalu kita klik line art. Nah, seperti ini. Nah, detailnya kita naikkan aja ya, naikkan aja detailnya, terus smoothingnya kita turunin dikit. Nah, udah. Kalau kita oke. Nah, kalau udah seperti ini, udah jadi ya. Ini udah kelihatan node, edge, midpoint ini bentuknya sudah eh, garis-garis dan udah siap buat eh, di laser cutting. Nah, laser cutting sendiri itu ada beberapa mode ya. Kedua diantaranya adalah cutting dan engraving. Nah, cutting sendiri itu kan yang sudah aku jelasin tadi, dia tuh memisahkan objek luar dengan objek dalam seperti ini. Ini nanti adalah frame ya untuk sebuah gantungan kunci. Nah, cutting itu memisahkan antara base-nya dengan objek yang mau kita desain, yang kita desain ini ya. Ini dipotong, dipotong, potong, potong, dan ini juga untuk melubangi bagian atas ini. Ini fungsinya untuk memasukkan mungkin tali atau apa sebagai gantungan ya. Nah, kalau untuk ini sendiri, ini nanti masuknya ke proses engraving. Engraving itu ya namanya apa sih? Mengukir, mengukir ya. Jadi gampangnya seperti itu. Lalu setelah itu kita akan buat ini kotakannya ini. Sebenarnya kita pay dulu ya. Kita klik ini terus kita klik pay biar eh, pindah ke sentral. Di sini kita bikin kotak dulu ya, terserah mau berapa, tapi lebih baik disesuaikan ya. Nah, kita klik play di sini, kita turunin manual aja pakai eh, pakai tanda turun, tombol turun.
Nah, ini kita adjust aja ini. Nah, ini kita akan membuat lingkarannya ini yang kita akan cutting ya. Oke, kita akan taruh di P, lalu kita angkat. Nah, kelihatan itu masih terlalu besar, kita kecilkan lagi aja. Kita bikin P, kita angkat aja, kita angkat manual ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti jadinya. Sekarang kita masuk ke ini cara membuat tulisan ini ya. Jadi pertama kita akan klik ini dulu, text to F8. Nah, terus kita buat tulisan. Nah, seperti ini. Untuk mengganti fontnya ini bisa ya, tabuk dua. Nah, contoh ini ya, NGFS MT, contohnya aja ini. Nah, kita sesuaikan aja nih. Masih kemudian tinggal dikecilin ya. Nah, lebih seperti ini ya. Oke, udah. Kalau sudah, kita bisa save dan kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu persiapan. Nah, oke. Jadi setelah kita mendapatkan desainnya, kita akan memindahkannya ke software Corel Laser ya. Ini Corel Laser ini fungsinya adalah um, untuk penghubungan antara desain yang akan di laserkan dengan uh, hardware-nya. Di sini kita masukin desainnya dulu dalam bentuk CDR ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini eh, pertama yang kita lakukan adalah menghilangkan frame-nya dulu. Oke. Jadi frame ini, dan ini itu dihilangkan dulu. Karena eh, yang pertama dilakukan oleh mesin itu adalah engraving ya. Engraving ini dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini dihilangkan ya. Jadi caranya itu klik kanan bagian ini, nah klik kanan, lalu tombol hilangkan seperti itu. Nah, di sini ada opsi untuk mengatur di mana kita mau mulai dari cuttingnya dan engravingnya. Nah, ini bisa dilihat uh, koordinat pertama, koordinat posisi pertama itu ada di sini. Kita bisa atur dimanapun sesuai dengan apa ya, media yang akan di cutting itu. Dimana media itu kan pasti udah banyak yang bolong kan, apalagi udah dilakukan banyak percobaan. Jadi pasti kita harus pintar-pintar nyari apa, ruang ruang kosong itu yang masih bisa dibentuk ya. Jadi kita harus mindahin ini dulu ya. Nah, titik ini ya, titik ini sebenarnya tidak apa ya, berpengaruh langsung ke itu apa namanya, ke nozzle-nya ya. Tapi garis X dan Y ini sangat berpengaruh ya.
seperti ini ya. Jadi ini dipindah-pindahin dulu ya. Kalau aku berhenti di sini, ini berarti di eh, real life-nya itu bagian media sini udah masih itu ya bisa di cutting ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ini kan diarahkan ke bagian sini nozzle-nya ini kan. Nah, titik ini tuh eh, tergantung dari maksudnya nozzle-nya tergantung dari ini. Nah, sudutnya ini pertemuan dari dua garis ini. Nah, kalau kita geser ini nozzle-nya bakal ngikutin arah pergeseran apa posisi kita ini di software ya. Nah, seperti ini. Ini masih adjusting. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini tuh eh, sudah mulai apa? Sudah mulai proses yang namanya pengecekan. Nah, jadi sebelum proses cutting dimulai, kita harus mengecek dulu ya. Nah, ngeceknya itu kita pakai apa namanya? Pakai area ini. Nah, area kedua area ini ujung sampai ujung sini. Nah, em, tapi di mesin laser cuttingnya itu kita eh, kita off-kan lasernya gitu. Jadi tidak di apa ya? Saya tidak diaktifkan lah lasernya yang buat cutting, cuman buat eh, targeting aja isinya. Seperti ini si nozzle-nya bakal mengkalibrasi ya. Nah, kita bisa lihat hasil kalibrasinya ini kalau nembus ke sini berarti nggak bisa karena ini kan medianya udah kosong nih di sini. Nah, media yang bisa dibuat desainnya adalah seperti ini. Media seperti ini. Oke. Nah, pertama kita akan masuk ke engraving dulu ya. Jadi kita akan memahat dulu menggunakan laser ini. Nah, di sini kita akan atur kecepatan dari nozzle-nya ya. Seperti ini. Nah, langsung aja. Ini sudah mulai engraving. Nah, seperti ini ya. Jadi engraving itu kayak mengikis gitu, mengikis. Nah, seperti ini. Memahat di jatuhnya. Proses ini terbilang cukup lama. Makanya langsung aja aku skip ke bagian yang sudah jadi. Nah, kalau lebih jadinya seperti ini ya. Eh, kalau sudah selesai, nanti nozzle-nya ini akan berhenti di atas tempat dia terakhir kali itu ya, mengcutting ya. Maksudnya engraving ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tuh prosesnya mulai dari sini, oh, sini, 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 sini. Jadi kanan kiri kanan kiri gitu. Nah, untuk yang terakhir ini kita akan masuk ke bagian cutting. Ini dihidupkan dulu, maksudnya dilihatkan dulu ini ya. Oke, ini frame-nya di show. Lalu yang bagian dalamnya desainnya ini yang hasil engravingnya dihilangkan ya. Agar tidak eh, mesinnya tidak rancu. Nah, kalau mesinnya mendeteksi ada apa namanya, ada gambar di tengah ini, mereka bakal motong ini, bakal motong bagian tengah. Nah, seperti ini ya. Ini kita masuk ke positioning tadi masih sama tadi. Nah, untuk kecepatannya bisa diatur di sini, di halaman sini ya. Lalu dia kan mulai melakukan laser cutting ya. Ini dimulai dari sini dulu, lalu membentuk ini ya, bentuk kotak sesuai dengan desain yang
aku itu ya, aku buat. Dan ini membentuk segi 5 ini memotong ya, ini memotong, ini engraving. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, hasil jadinya seperti ini ya. Dan eh, untuk engraving sendiri ya, sebenarnya tidak disarankan untuk menggunakan kertas lapisan di atas dari ini media. Karena apa? Karena engraving itu kan memahat ya. Nah, kalau misal seperti ini, yang dipahat apa? Yang dipahat kertasnya, bukan bagian medianya. Medianya masih utuh, tapi kertasnya doang yang dipahat. Jadi, semisal kertas ini nanti dibuang ya, yang seharusnya dibuang, itu nanti malah sekalian membuang desain dari engravingnya. Jadi sebenarnya sia-sia aja. Makanya itu eh, untuk engraving sangat-sangat tidak disarankan untuk menggunakan media yang dilapisi kertas seperti ini. Nah, ini hanyalah contoh saja, nanti jangan diterapkan di apa di tempat lain ya, agar tidak rugi waktu dan rugi tenaga ya. Oke, sekian video dari saya tentang laser cutting. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.